Oke, nomor 22. Di sini katanya ada 2 buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu pada sisi atas sama dengan 5 adalah ya. Jadi untuk 2 dadu ini ya, untuk 2 dadu ruang sampelnya seperti ini. Terlihat ya. Di mana kan kalau mau mencari peluang kita harus tahu dulu NS-nya ya. NS-nya berarti kalau 2 dadu itu ada 36 gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan jumlah mata dadu yang sama dengan 5. Berarti kalau dadu pertama ditambah dadu kedua itu jumlahnya harus sama dengan 5. Berarti berapa aja? Ada yang tahu? Ada 4, Pak. Yaitu 1 tambah 4 gitu ya. Iya, terus 2 tambah 3, Oke. terus 3 tambah 2, sama Oke. 4 tambah 1. 4 tambah 1. Berarti ada 4 NK-nya ini ada kok ini. NK-nya itu berarti ada 4. Sehingga peluangnya adalah NK dibagi NS. Gitu. Atau 4/36. Disederhanakan jadi 1/9. Oke, jelas untuk nomor 22? Gimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Bapak, saya ingin bertanya, Ya, silakan Kim. berarti kalau nanti ada soal seperti ini di AAT, kita harus bikin tabel kayak gini, Pak ya? Kalau misalkan Atau kamu gimana? bisa kalau misalkan kamu bisa ngebayangin sih nggak masalah, nggak usah bikin. Gitu. Misalkan contoh kayak di sini kan 2 dadu ya. Berarti kalau 2 dadu itu kan ruang sampelnya otomatis ada 36 kan. Karena 6 pangkat 2 gitu kan. 2 dadu ada 36. Nah, kemudian misalkan yang ditanyakan di sini adalah peluang munculnya jumlah mata dadu yang sisi atasnya itu kalau dijumlah hasilnya misalkan 8. Ya udah kamu bayangin aja tuh 8 berarti kalau yang apa yang dari satu nih, satu ditambah 6 kan maksimalnya 6 ya. Satu tambah 6 7. Berarti yang dari satu nggak ada tuh. Nah, yang dari dua gimana? Yang dari dua berarti pasangannya nanti 2 sama 6. Yang dari tiga gimana? Yang dari tiga berarti pasangannya sama 5. Nah, berarti udah ada dua tuh. 2 6, 3 5, kemudian 4 4 gitu ya. 4 4, kemudian 5 3 dan 6 2. Berarti nanti ada 5 tuh NK-nya. Ya udah langsung 5/36 gitu. Jadi kalau misalkan kamu sudah bisa ngebayangin, ya nggak apa-apa. Karena kan nanti di soal AAT itu kan soalnya PG. Jadi nggak perlu menggambar ini pun nggak masalah gitu. Gitu ya Kim. Gimana? Jelas Kim? Oke, Pak. Tapi kalau misalnya pertanyaan nanti eh, diganti seperti dadu bilangan yang habis dibagi 3, berarti kita harus nyari lagi tuh angka-angka yang habis dibagi 3. Ada berapa Iya, totalnya? Gitu-gitu, betul. Pak ya? Iya, betul. Jadi tergantung yang ditanyakan apa. Oke, gimana Kim? Sudah jelas? Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, oke, lanjut kita ke nomor 23. Kira-kira nomor 23 ini kita bisa menggunakan rumus permutasi atau rumus kombinasi. Ntar Bapak bisa dulu. Yuk, nomor Itu 23. rumus permutasi, Pak. Karena dia Permutasi ya? sesuai urutan. Oke, karena dia memperhatikan urutan ya. Di mana rumus permutasi seperti ini ya. N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial gitu ya. Nah, berarti di sini dari 9 peserta didik
akan dipilih 3. Ya udah, tinggal kita masukin aja. N-nya berarti 9. Dipilihnya 3. Ya udah, tinggal 9. Kok ini Kak? 9 faktorial per 9 kurang 6 faktorial. Hasilnya adalah 9 faktorial per 3 ya Kaknya ya. 9 kurang 3 faktorial. Jadi di sini 6 faktorial. Kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 6 faktorial. Coret-coret 1 ya. 9 kali 8 itu 72 ya. 72 kita kalikan dengan 7 berarti 504 ya. Maka di sini akan ada 504 cara. Oke, gimana? Ada yang kurang jelas untuk nomor 23? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut ya. Suara Bapak jelas? Lanjut, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebentar, pesertanya ada berapa nih? Udah masuk semua. Lumayan. Lanjut nomor berapa tadi? 24 ya sekarang ya? Oke, nomor 24. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau dan 4 kelereng kuning. Jika diambil 4 kelereng sekaligus, maka peluang yang terambil adalah 2 hijau dan 2 kuning adalah, peluang ya yang ditanya ya. Berarti kita ilustrasikan, misal ada kantong seperti ini, di mana terdiri dari 6 hijau, 6 H, dan 4 kuning. Akan diambil 4, gitu ya. Diambil 4. Karena yang ditanyanya adalah peluang, maka kita langkah pertamanya kita cari NS-nya terlebih dahulu. NS-nya caranya adalah dari kantong ini terdapat 10 kelereng ya. Akan diambil 4. Ya udah, NS-nya tinggal kita cari 10 kombinasi 4 itu berapa. Nah, tinggal kita masukin ke rumus 10 faktorial. Ini Bapak langsung aja ya. 4 faktorial dikali 10 kurang 4. Nah, ini Bapak langsung di sini. 10 kurang 4 itu 6. Berarti 6 faktorial. Nah, kita jabarkan tuh. Jabarinnya di sini aja. Berarti NS-nya sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 4-nya kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Kita coret-coret 6 faktorial, coret. Kemudian 4 sama 8 coret, dapat 2 di sini ya. 2 coret lagi sama 2. Kemudian 3 sama 9 dapat 3 di sini. Berarti sisanya adalah 10 kali 3 kali 7 ya. Yaitu 210. Sampai sini jelas nggak untuk NS? Jelas, Pak. Jelas ya? Berarti NS-nya atau banyaknya kemungkinan, banyaknya ruang sampel itu ada 210. Nah, sekarang kita tinggal cari NK. NK itu kan tadi apa? 2 hijau, 2 kuning ya. 2H. Nah, ini kata penghubungnya adalah dan 2K. Tinggal kita lihat nih. Di kantong yang hijau ada berapa? Yang hijau ada 6. Berarti di sini 6 kombinasi 2 karena akan dipilih 2 kan. Kalau dan ini berarti artinya adalah dikali. Dikali dengan 4 kombinasi 2. Kenapa? Karena
Yang kuning juga ada 4 ya. Diambilnya juga 2. Jadi 6 kombinasi 2 dikali dengan 4 kombinasi 2. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian untuk yang 6 kombinasi 2, artinya 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurang 2. Ini Bapak langsung aja ya. 6 kurang 2 yaitu 4 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2. Berarti dikali dengan 2 faktorial. Nah, ini Bapak langsung. Kalian harus hafal tuh rumus kombinasinya seperti apa. Nah, seperti biasa kita jabarkan. Ini artinya 6 kali 5 kali 4 faktorial. Selesai per 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1 kali 4 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial dikali dengan 2 kali 1. Nah, jadi 2 faktorial nanti dicoret. Nah, 2 faktorial dicoret. Kemudian 4 faktorial juga dicoret. 2 sama 6 kita coret dapat 3. Kemudian 2 sama 4 kita coret dapat 2. Berarti kita dapat di sini 15 ya. 3 kali 5, 15. Dikali dengan 2 kali 3, yaitu 6. Dapatlah 90. Maka peluang kejadiannya itu adalah NK dibagi NS. Atau 90 per 210. Nah, sama-sama dibagi 30 ya. Kita sederhanakan dapat 3 per 7. Oke, ini dapat 3, ini dapat 7. Gimana untuk nama 24, jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya lagi, Bapak. Oke, silahkan. Bapak, jadi gini, di sini kan yang ditanyain itu ada 2, Pak ya? 2 hijau dan 2 kuning, ya Pak ya? Maka peluang yang Iya. terambil 2 hijau dan 2 kuning. Jikalau yang ditanya adalah satu warna doang, misalnya dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau dan 4 kelereng kuning, maka peluang terambil 4 kelereng hijau sekaligus itu jadinya gimana tuh, Pak? Oke, kalau 4 Berarti kita kelereng hanya hijau. melihat kelereng hijau saja? Iya, berarti nanti NK-nya itu sama dengan 6, kan hijau ada 6 kan? Dari ke-6 itu akan diambil 4. Udah, NK-nya hanya 6 kombinasi 4. Seperti itu saja. Gimana, jelas? Oh, berarti tidak perlu digabung lagi, Pak ya, dengan kelereng kuning, Pak ya? Nggak perlu. Kalau yang digabung itu kalau misalkan ada 2 warna atau ada beberapa warna gitu. Gimana, Hakim? Jelas? 25. Guys, belum. Nah, ini nomor 25 nih. Baru kelas 10-7 saja nih yang Bapak ajarkan nih ya. Bapak di kelas 10-6, 10-8, 10-9 belum Bapak ajarkan karena waktu itu Bapak kira ini tidak masuk di AAT nanti, tetapi Bu Titi memasukkan soal seperti ini. Caranya gampang sih ini. Gampang banget. Jadi kalau ini namanya permutasi dengan unsur yang sama. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat dibuat dari sebuah kata, maka kita tinggal mencari huruf mana saja yang sama gitu. Jadi nanti totalnya ini ada berapa nih? Ada berapa huruf dari matematika ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti dari 10 kita menggunakan rumus permutasi ya. Permutasi dengan unsur yang sama. Jadi yang kita lihat adalah yang huruf yang sama. Seperti misalkan M. M di sini kan ada yang sama ya. Berarti M-nya ada berapa? Ada 2. Maka di sini kita taruh 2. Oke, setelah M kita lihat A. A-nya ada berapa? A-nya ada 3. Kita taruh di sini 3.
Jelas ya. Kemudian setelah A, apalagi yang sama? T. T ini ada 2. Nah, kemudian setelah T, ada lagi nggak yang sama? Kalau E hanya ada 1. Jadi nggak usah kita lihat. M tadi udah, A sudah, T sudah, I nggak ada yang sama, berarti udah nggak usah ditulis. K tadi sudah, K juga nggak ada ini ya, nggak ada yang sama ya. Jadi yang kita tulis di sini adalah yang sama saja. Kemudian A tadi sudah. Oke. Kemudian rumusnya itu tinggal 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kan? Suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Jelas ya? Nah, jadi yang sama itu tinggal kita kalikan saja, tapi posisinya dia semuanya ada di penyebut. Berarti di sini kan yang paling apa namanya? Yang paling besar adalah 10 faktorial. Pasti harus kita jabarkan nih, 10 kali 9. Berhentinya di mana? Berhentinya di 3 ya. Kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3 faktorial. Gitu. Per 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. 3 faktorial tidak perlu kita jabarkan. Kemudian 2 faktorial di sini kita jabarkan 2 kali 1. Nah, berarti ini kita bisa coret 3 faktorial, coret 2 sama 4 dapat 2. Coret lagi sama ini. Berarti 1. Ya udah hasilnya nanti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 1. Nah, coba bantu hitung 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 10. Nah, 10. Kemudian NK-nya NK-nya di sini kan bola merah atau bola biru. Oke, sekarang NK-nya itu bola merah atau biru. Nah, merah itu sendiri, merah itu kan tersedianya hanya 4 ya. Berarti 4 kombinasi 1 karena yang diambil satu bola. Nah, kemudian kalau atau itu dia ditambah. Kalau dan tadi di nomor 24 ya. Nah, kalau ini kan dan ya. Kalau dan maka dia dikali. Kalau atau dia ditambah. Ditambah dengan biru. Biru itu ada 2, berarti 2 kombinasi 1. Ya udah. 4 kombinasi 1 adalah 4, ditambah 2 kombinasi 1 itu adalah 2. Jadi NK-nya adalah 6. Sehingga peluangnya adalah NK dibagi NS. Atau NK-nya itu 6 per 10. Kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Dapat 3 per 5. Oke, untuk nomor 26 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Lanjut ya. Baik, lanjut. Kita ke nomor 27. Ayo, dikit lagi. Semangat. Dua buah dadu dilempar dilempar secara bersamaan. Ini nggak usah setimbang dilempar, atau dua buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pada sisi atas kurang dari 4. Nah, ini kalau misalkan nggak apal, Bapak tampilkan lagi nih ya. Tapi kalau misalkan apal ya nggak masalah gitu ya. Nah, gini. Berarti ini NS-nya
Ada 36 ya kalau 2 buah dadu. Kemudian yang berikutnya adalah peluang muncul mata dadu pada sisi atas kurang dari 4. Peluang munculnya jumlah mata dadu. Berarti yang kalau kita jumlahin kurang dari 4. 1/3 masuk nggak? 1/3 masuk nggak? Masuk ke dalam NK nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Karena yang kalau kita jumlahin itu kurang dari 4. Berarti mulainya 1, 2 ya. Kan 1 tambah 2 itu 3. Karena di sini yang diminta adalah kalau kita jumlahin, dia kurang dari 4. 1-1 pun dia masuk. Ya, karena 1 tambah 1 kan 2. Kurang dari 4 gitu ya. Kemudian 21. 21 juga masuk. 31 masuk nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak, Pak. Berarti ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Yang kalau Tidak, Pak. dijumlah. Oke, berarti nggak ada ya. Sehingga NK-nya kita dapat 3. Berarti peluangnya sama dengan NK dibagi NS. Yaitu 3/36. Kita sederhanakan 1/12 hasilnya. Jadi peluangnya adalah 1/12. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 27? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Ini pesertanya banyak nih. Udah 60-an. Ya lumayan lah ya. Mudah-mudahan nggak pada remet nih semuanya nih. Dua 28 sekarang. Oke, nomor 28. Dalam percobaan pelemparan 3 uang logam sebanyak 80 kali, maka frekuensi harapan munculnya sisi gambar kurang dari 2 sama dengan oke. Ini 3 logam nih. Kan kalau frekuensi harapan rumusnya adalah N kita kalikan dengan peluangnya ya. Gitu kan ya. Nah, berarti kita harus mencari peluangnya dulu nih. Di mana peluang itu kan banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Kalau N-nya berarti 80 ya. N-nya di sini 80. Berarti tugas kita adalah mencari NK dan NS-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak tanya, ini kan uang logam nih. Ada 3 uang logam. Berarti ruang sampelnya ada berapa? 8. 27. Berapa? 8, Pak. Ada 8. 8. Ada 8. Dapatnya dari mana? Satu uang logam itu kan 2 ya. Yaitu angka sama gambar. Kalau ada 3 berarti tinggal kita pangkatin 3. 2 pangkat 3. Atau 2 kali 2 kali 2. Yaitu 8. Oke, jadi NS-nya ada 8. Nah, NS-nya ada 8. Tapi kebayang nggak sih ruang atau titik sampelnya apa saja? Misalkan kalian nggak bisa ngebayangin, maka kalian harus gambar. Nah, ini Bapak kasih gambarnya nih, atau kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, di sini nih, ada 8 titik sampelnya mana aja? Angka-angka gambar, dan seterusnya. Yang warna biru. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah frekuensi harapan munculnya sisi gambar yang kurang dari 2. Berarti yang gambar yang kurang dari 2 yang mana aja nih? Yang kurang dari 2 berarti 1 kan? Loh, kok kenapa yang... Bentar dulu. Loh, kenapa yang angka-angka gambar, Pak? Karena kan gambarnya nggak boleh atau kurang dari 2. Berarti kan yang gambarnya kurang dari 2 kan ya AAG, kemudian AGA masuk ya.
AAA masuk juga, GAA, kemudian GAG masuk nggak? Enggak, Pak. Dia gambarnya ada 2. Oke, dia gambarnya ada 2 ya. GGA juga sama, nggak masuk. AGG nggak masuk, apalagi GGG nih. GGG juga dia tidak masuk. Sehingga yang masuk ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita tulis NK-nya. NK-nya ada 4. Jadi, tinggal kita masukin ke rumusnya 80 kali 4 per 8. Coret-coret dapat 10. 10 kali 4 dapat 40. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 28? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Lanjut ya. Yuk, 2 lagi. Oke, nomor 29. Ini juga kelas 10.6, 10.8, 10.9 belum Bapak ajarin nih. 10.7 sudah Bapak ajarin. Namanya permutasi siklis ya. Jadi kalau ada kata-kata mengelilingi, kita bisa menggunakan permutasi siklis. Di mana rumusnya tinggal kita kurang dengan 1 saja. Permutasi siklis, rumusnya adalah N-1 faktorial. Jadi di sini kan ada 8 orang. 8 orang duduk mengelilingi suatu meja bundar. Ya udah, N-nya adalah 8. Berarti 8 kurang 1 faktorial atau 7 faktorial. Nah, 7 faktorial tinggal kalian hitung nih. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya berapa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5040. Ya, itu aja. Ini cara atau susunan gitu ya. Oke, nomor 29 gampang ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Satu lagi. Oke. 3 jam nih kita nih ya. Nah, ini sama nih kayak nomor 28. Nah, ini 3 uang logam. Karena yang ditanya peluang, maka kita mau tidak mau mencari NS dan NK. Ya, di mana 3 uang logam, kalau misalkan kalian nggak hafal, atau kalian sulit membayangkannya, maka kita perlu buat seperti ini. Cara membuatnya gimana, Pak? Masa nyari di Google gitu ya. Nah, jadi untuk cara membuatnya, kan kalau uang logam 1 dan uang logam 2, misalkan ada 2 uang logam, kemungkinannya yang ini ya, angka-angka, angka gambar, gambar angka, kalau enggak gambar-gambar, gitu kan. Itu kalau dua uang logam. Kalau 3 uang logam ya udah tinggal tambahin uang logam yang ketiga atau yang keping yang ketiga itu kan ada 2 kemungkinan, angka sama gambar. Ya udah tinggal kita tulis aja angka-angka angka, angka-angka gambar angka dan seterusnya. Itu ya. Jadi cara ngebuatnya seperti itu. Nah, lanjut kita ke soalnya tadi. Berarti NS-nya kita tahu nilainya adalah 8. Sekarang NK-nya. NK-nya itu katanya apa? Peluang yang muncul paling sedikit 1 angka.
Oke, berarti yang satu paling sedikit satu angka, minimal satu angka muncul. Berarti angka-angka masuk ya, karena kan minimal harus satu angka. Angka-angka gambar juga masuk, angka gambar angka itu juga masuk, angka gambar-gambar masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya, karena minimal atau paling sedikit satu angka. Berarti kan minimal satu angka ya. Gambar angka-angka masuk, gambar angka gambar masuk, gambar-gambar angka juga masuk, gambar-gambar gambar masuk. Enggak, Pak. Tidak, Ya. Pak. Karena di sini tidak ada angka ya. Berarti NK-nya ada sebanyak 7. Sehingga peluangnya yaitu NK per NS sama dengan 7/8. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 30?